मंजूर हो तो बड़ी सी रातों में हफ्ते दिन सातों में तेरे वास्ते इश्क मंजूर. Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film Bollywood judulnya Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari. ये बातें जितनी झुके बदन को तेरे इश्क मंजूर. उसी का नाम छपेगा. Seorang pemuda bernama Sunny secara tidak sengaja melihat seorang gadis dan langsung jatuh cinta. Pada pandangan pertama, gadis itu adalah Ananya Bhatia. Ananya juga ramah. Seiring waktu, mereka pun berpacaran. Tapi Ananya harus melanjutkan pendidikan ke Italia. 2 tahun berlalu, Ananya akan kembali ke India. Sunny merencanakan lamaran bertema Bahubali. Persiapan Sunny sudah matang. Ketika Ananya datang, Sunny melamar sesuai rencana. Tapi Ananya menolak lamaran pernikahan itu. Selama ini mereka memang berpacaran, tapi Ananya tidak pernah berpikir untuk membawa hubungan itu ke jenjang pernikahan. Sunny kaget mendengar kata-kata Ananya. Lamaran pernikahan yang dia kira akan disambut penuh antusias, justru ditolak. Ananya beralasan keluarganya kurang mendukung. Ananya juga sudah mendapat calon suami kaya raya dari keluarga Singh. Awalnya, Ananya ingin menolak calon yang dipilihkan kedua orang tuanya. Tapi setelah mereka bertemu di Italia, Ananya tidak mungkin bisa menolak pria bernama Vikram Singh itu. "Saya datang ke sini untuk mengakhiri hubungan kita," ucap Ananya. Sunny memohon agar tidak diputus. Sayangnya Ananya sudah tidak peduli. Ananya pergi meninggalkan Sunny. Hancur hati Sunny dengan kenyataan pahit itu. Dia dan bantu menyelidiki sosok pria yang telah merebut hati Ananya. Rupanya Vikram Singh memang memiliki segala jenis kemewahan dunia, hanya bisa meratapi diri. Parahnya, Vikram dan Ananya akan menikah 3 minggu lagi. Surat undangan sudah tersebar untuk acara pernikahan keluarga kaya raya itu. Hati Sunny semakin merasa tercabik-cabik. Vikram juga telah memutus pacarnya 2 minggu lalu demi melancarkan perjodohan dengan Ananya. Gadis yang menjadi korban Vikram bernama Tulsi Kumari, seorang guru sederhana. Hati Tulsi masih patah sejak Vikram memutuskan cinta. Air matanya terus saja menetes jika mengenang Vikram. Tulsi merasa dirinya membosankan, sehingga Vikram lebih memilih wanita lain. Sahabat sekaligus rekan Tulsi, Darna, selalu ada menjadi pelipur lara. Tulsi dibawa ke salon agar lebih tampil hot seperti yang diinginkan banyak laki-laki. Tulsi harus bisa move on dan lebih mencintai diri sendiri. Tapi hati tak bisa berdusta bahwa Tulsi masih sangat mencintai Vikram. Pada saat di sekolah, Tulsi kedatangan tamu asing. Mereka adalah Sunny dan Bantu. "Saya Sunny, mantan pacar Ananya yang akan menikah dengan Vikram, mantanmu," ucap Sunny. Tulsi kemudian menceritakan hubungannya dengan Vikram yang tidak direstui keluarga. Ibu Vikram tidak menyukai Tulsi karena berasal dari kelas menendah. Apalagi orang tua Tulsi sudah bercerai. Sunny menanyakan apakah Tulsi masih mencintai Vikram. Pertanyaan itu membuat Tulsi menangis terbawa perasaan. Sunny mengajak Tulsi untuk memperjuangkan cinta mereka. Pernikahan Vikram dan Ananya harus digagalkan. Sunny sudah berkomitmen hanya akan menikah dengan Ananya. Tulsi dipersilakan ikut membantu untuk mendapatkan Vikram kembali. Sebagai seorang guru dan gadis baik-baik, Tulsi menolak ide Sunny. Tapi ingatan Tulsi terus terngiang dengan kata-kata putus dari Vikram yang hanya disampaikan lewat telepon. Hubungan cinta mereka yang dirajut selama bertahun-tahun harus berakhir, meski masih saling mencintai. Akhirnya, Tulsi memutuskan untuk memperjuangkan cintanya. Dia menelpon Sunny untuk memberitahu hal itu. Sunny jadi sangat senang mendengarnya. Sunny telah menyiapkan berbagai rencana untuk membatalkan pernikahan Vikram dan Ananya. Sunny meminta bantuan ayahnya, Suresh, agar disewakan 2 kamar hotel di tempat pernikahan Ananya dan Vikram akan diselenggarakan. Meski kesal, Suresh tetap memfasilitasi perjuangan cinta putra sematawayangnya itu. Suasana hotel sudah ramai oleh anggota keluarga Vikram dan Ananya. Kedua calon pengantin, Vikram dan Ananya, terlihat baru selesai berolahraga. Tiba-tiba, Sunny muncul dengan kegantengan penuh. Mata Ananya langsung melotot terkejut. Gaya Sunny benar-benar seperti bintang Bollywood. Tulsi juga menunjukkan diri layaknya model papan atas. Giliran Vikram yang terkejut setengah mati. Tulsi yang dikenal gadis sederhana, kini terlihat hot dan menawan. Mereka pura-pura tidak sengaja bertemu.
Sani dan Tulsi sangat menikmati momen itu. Berbeda halnya dengan Vikram dan Anania yang dibuat canggung. Rupanya acara inti ritual pernikahan akan digelar 5 hari lagi. Tapi semua keluarga sudah hadir karena banyak rangkaian acara sebelum menuju hari H. Sani mengaku berlibur bersama Tulasi, yang merupakan kekasih barunya. Kebetulan sekali hotel mereka sama dengan tempat pernikahan Vikram dan Anania. Kebetulan juga, Tulsi adalah mantan Vikram. Kuku mengundang Sani dan Anania untuk hadir dalam acara pra-pernikahan malam nanti. Vikram dan Anania juga tidak keberatan. Mereka pasti gengsi jika harus menolak. Tapi setelah para mantan pergi, barulah mereka menyesal. Malam harinya, Sani dan Tulsi kembali tampil mesra di acara. Tujuan utama Sani adalah membuat Anania cemburu. Begitu pula dengan Tulsi, yang berusaha tampil hot agar Vikram merasakan cemburu. Mereka semakin semangat bermesraan karena selalu diperhatikan oleh Vikram dan Anania. Tulsi merasa sangat bahagia meski belum bersatu lagi dengan Vikram. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Sani yang telah mengajaknya datang. Andaikan tidak bertemu Sani, mungkin Tulsi masih akan terus menangisi Vikram tanpa melakukan apapun. Sani yakin Tulsi bisa bersatu dengan Vikram. Untuk membuat Vikram dan Anania semakin cemburu, mereka membuat video romantis keesokan harinya. Video yang memparodikan gaya Shah Rukh Khan dan Kak Jol disiarkan secara live melalui TikTok. Rencana mereka berjalan lancar. Anania dan Vikram yang melihatnya jadi sangat-sangat cemburu. Momentum yoga dimanfaatkan untuk semakin merusak suasana. Tulsi berpasangan dengan Vikram, sedangkan Sani berpasangan dengan Anania. Tidak berhenti sampai di situ. Sani merencanakan berduaan di lift dengan Anania. Lift sengaja dibuat korslet oleh Tulsi. Akibatnya kedekatan mereka dilihat oleh Vikram dan keluarganya. Suasana jadi kikuk. Beradaan Tulsi dan Sani di lokasi pernikahan membuat kakak Vikram Param jadi gusar. Param melabrak Tulsi. Ibu Vikram juga ikut-ikutan menyentil Tulsi tentang kedua orang tuanya yang bercerai. Tulsi diyakini hanya bisa merusak sebuah hubungan. Kata-kata sindiran yang menyakitkan itu membuat Tulsi sedih. Vikram yang melihat Tulsi telah dipermalukan oleh kakak dan ibunya, jadi merasa bersalah. Jika kamu merasa bersalah, batalkan saja pernikahanmu dengan Anania, pinta Tulsi. Vikram yang seorang anak mami dibuat terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tulsi bertambah sedih. Untungnya ada Sani yang bisa membuat Tulsi tidak menangis lagi. Sani mengajak Tulsi menunjukkan kemesraan lagi di hadapan Vikram dan Anania. Kali ini Vikram dan Anania tidak mau kalah. Mereka membalas dengan lebih mesra agar Sani dan Tulsi cemburu. Kemesraan mereka sampai membuat Tulsi tidak kuat melihatnya. Tulsi memilih menjauh menyembunyikan air mata kepedihan. Sani berusaha menghibur Tulsi. Keceriaan dan kejenakan Sani selalu bisa mengubah air mata Tulsi menjadi tawa. "Sani, kamu itu sebenarnya berlian. Kamu berlian murni," ungkap Tulsi. Pujian dari Tulsi sangat berarti bagi Sani. Sesuatu yang aneh mulai menimpa Sani. Dia bermimpi melamar Anania dengan kostum karakter Bahubali favoritnya. Pada saat Anania berbalik, ternyata yang muncul adalah Tulsi. Sani terkejut dengan mimpinya sendiri. Mimpi itu diceritakan kepada Bantu. Sani diingatkan untuk fokus dengan misinya. Bantu menganggap mimpi itu tidak penting. Masalahnya, Sani tidak lagi bisa melihat Tulsi seperti sebelumnya. Tapi Sani berusaha menghapus perasaan aneh itu. Sani kembali fokus melanjutkan misi. Sani mencari-cari waktu untuk mendekati Anania dan memperbanyak kebersamaan. Sani mengajari Anania membuat konsep janji pernikahan. Tulsi juga melakukan hal yang sama dengan Vikram. Tulsi jadi ingat kenangan indah mereka sejak masa sekolah. "Sekarang kamu memang seperti pengusaha setelah bergabung dengan bisnis keluarga. Tapi di dalam dirimu, saya masih melihat anak nakal yang masih suka bermain-main," ujar Tulsi. Vikram jadi tertawa mengenang masa lalu mereka. Tulsi ikut tertawa bahagia. Hati Tulsi kembali dibuat berbunga-bunga. Tulsi menemui Sani dengan senyuman. Sani dipuji karena semua triknya membuahkan hasil. Tulsi merasa Vikram akan menjadi miliknya lagi. Sani tidak tahu harus ikut bahagia atau sedih. Hatinya terasa getir mendengar Tulsi akan bersatu lagi dengan Vikram. Sani tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Sani juga didatangi oleh Anania di malam hari. Anania merasa gugup dengan pernikahannya besok. Setelah menikah, Anania akan sepenuhnya menjadi istri Vikram Singh. Mereka sudah mempersiapkan bulan madu sebulan di Eropa, lalu ke Bali Indonesia, dan terakhir di Maladewa. "Saya berhenti dari pekerjaan di Italia, itu permintaan dari keluarga," tutur Anania. Sani terkejut mendengar itu. Padahal Anania diketahui sangat menyukai pekerjaannya. Anania diingatkan agar tidak melupakan mimpi-mimpinya setelah berumah tangga.
Jangan sampai kamu kehilangan jati diri setelah menikah, ucap Sani. Kata-kata Sani membuat Anania terdiam. Di lubuk hatinya, Anania masih memiliki cinta untuk Sani. Anania begitu cemburu melihat Sani disuapin oleh Tulsi saat makan malam. Rasa cemburu membuat Anania juga menyuapi Vikram yang ada di sampingnya. Tanpa sadar, Anania membuat Vikram batuk dan tersedak kesakitan karena telah disuapi ikan. Tulsi yang mengetahui Vikram alergi ikan jadi kesal dengan ulah Anania. Malam itu juga, Vikram terpaksa dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Tulsi menghentikan dokter yang ingin menyuntikkan epinefrin atau hormon adrenalin. Dokter diberitahu bahwa Vikram menderita aritmia atau detak jantung tidak beraturan. Vikram bisa terkena serangan jantung jika dosisnya terlalu tinggi. Dokter terkejut mendengar itu. Dokter langsung mengubah dosis dari 0,4 ml menjadi 0,1 ml. Anania yang ada di sana hanya bisa melongo tidak tahu apa-apa tentang calon suaminya. Berkat Tulsi, kondisi Vikram bisa ditangani dengan baik. Sebagai calon istri, Anania tidak mengetahui banyak hal tentang Vikram. Anania juga merasa akan kehilangan identitas atau jati diri setelah menikah dengan Vikram. Di malam itu, Anania berbicara dengan ibunya untuk membatalkan pernikahan dengan Vikram. Pernikahan itu tidak akan membuat Anania bahagia seperti yang diinginkan ibunya. Faktanya, Anania merasa tidak bahagia. Belum apa-apa, dia harus melepas pekerjaan yang sangat disukainya. Ibu Anania mengingatkan putrinya itu untuk tidak macam-macam, tapi Anania bersikeras akan mengikuti kata hati. Anania ingin menjalani hidup bersama Sani yang bisa memberi kebahagiaan sejati. Di waktu yang bersamaan, Vikram mencari Anania. Mereka bertemu saat saling mencari. Anania bicara jujur, tidak ingin melanjutkan pernikahan. Vikram terkejut mendengar pengakuan itu, padahal dia sendiri yang sebelumnya ingin membatalkan pernikahan. Mereka berdua menyadari menginginkan mantan masing-masing. Vikram memberanikan diri memberitahu ibu dan kakaknya tentang pernikahan yang tidak bisa dilanjutkan. Vikram hanya ingin menikahi Tulsi yang sudah dikenal selama 12 tahun. Tulsi adalah pasangan hidup terbaik untuknya. Para menampar Vikram, tapi Vikram tidak mau lagi kehilangan Tulsi. Vikram telah memutuskan untuk kembali kepada Tulsi apapun yang terjadi. Sani tidak bisa membohongi diri bahwa dia telah mencintai Tulsi. Setelah berpikir mendalam, Sani berlari mencari Tulsi untuk mengungkapkan cinta. Sani bertemu dengan Anania terlebih dahulu. Anania juga sejak tadi mencari Sani. Saya tahu hubunganmu dengan Tulsi hanya sandiwara. Kamu datang ke sini untuk menghancurkan pernikahan saya. Sekarang saya katakan, saya tidak ingin menikah dengan Vikram, ucap Anania. Sani terkejut mendengar pengakuan itu. Ditambah lagi Anania meminta maaf karena pernah mencampakkan Sani. Anania baru menyadari bahwa Sani adalah yang dia butuhkan dalam hidup. Sani berharga dan istimewa bagi Anania. Tanpa malu, Anania berlutut meminta kesempatan lagi. Anania ingin menjalani sisa hidupnya bersama Sani yang sangat dicintai. Sani hanya diam dan memeluk Anania. Andaikan saja beberapa waktu lalu Anania tidak menolak lamaran, hal semacam ini tidak akan terjadi. Kini semuanya sudah terlambat. Hati Sani tak lagi untuk Anania. Sani mengakui tujuan awalnya datang untuk membuat Anania dan Vikram cemburu. Setelah Tulsi bisa dekat kembali dengan Vikram, Sanilah yang justru merasakan api cemburu. Anania berusaha lapang dada menerima kenyataan. Dia harus mengikhlaskan Sani yang mencintai Tulsi. Sani pergi menemui Tulsi untuk mengungkapkan cintanya. Tulsi ditemukan sedang dilamar oleh Vikram dengan sebuah cincin. Tulsi menerima cincin itu dan memeluk Vikram. Hancur hati Sani melihat semua itu. Sani tidak pernah menyangka akan kembali dibuat patah hati oleh wanita. Pada saat dilihat oleh Tulsi, Sani pura-pura tersenyum ikut bahagia. Sani tidak sanggup melihat gadis yang dicintainya dalam pelukan pria lain. Sani pamit pergi dengan alasan akan menemui Anania. Setelah lepas dari pandangan Tulsi, barulah Sani membiarkan kepedihan menggerogotinya. Hati Sani benar-benar terasa sakit, pedih, dan perih. Sani bersama Anania dan Bantu kemudian pergi untuk kembali ke Delhi. Tulsi berlari mengejar Sani. Hati Sani jadi lega. Dia memeluk Sani dengan segenap perasaan. Tulsi juga terlihat sangat menikmati berada dalam dekapan Sani. Ternyata, Tulsi tidak datang untuk menghentikan kepergian Sani. Tulsi hanya ingin Sani berpamitan dengannya. Tulsi juga sudah bersatu lagi dengan Vikram. Sani pura-pura ikut bahagia, meski hatinya merana menderita.
Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sani dipenuhi dengan sosok Tulsi. Bahkan setelah berada di Delhi, Sani masih terjebak dengan kenangan tentang Tulsi. Sani mencoba mengobati rindu dengan pergi ke sekolah tempat Tulsi mengajar, hanya sekedar untuk memantau. Tulsi justru dilihat sedang bermesraan bersama Vikram. Hati Sani semakin terpukul. Hari terus berganti. Sani belum bisa melupakan Tulsi. Tiba-tiba Anania datang memberi kabar yang jauh lebih buruk. "Sani, hari ini adalah pernikahan Vikram dan Tulsi," ungkap Anania. Bertambah perih hati Sani mendengarnya. Dia akan kehilangan Tulsi untuk selama-lamanya. Tapi Anania mengajak Sani untuk pergi ke pernikahan mereka, bukan sebagai tamu undangan, melainkan untuk membatalkan pernikahan itu. Sani tidak mau lagi membatalkan pernikahan orang lain. Anania tetap memaksa. Setidaknya Sani mengutarakan isi hatinya sebelum Tulsi menjadi istri Vikram. Perkataan Anania benar juga. Mereka bergegas pergi ke lokasi pernikahan Vikram dan Tulsi. Kedatangan Sani membuat Vikram terkejut. Vikram tidak mau lagi pernikahannya digagalkan untuk kedua kalinya. Sani ngotot meminta Vikram membatalkan pernikahan. Mereka berdua jadi bertengkar. Pertengkaran itu terhenti setelah seorang wanita bernama Dimple dan keluarga Vikram muncul. Sani bicara jujur ingin membatalkan pernikahan Vikram karena Sani mencintai pengantin wanita. Kata-kata Sani membuatnya ditampar oleh Dimple, karena ternyata calon istri Vikram adalah Dimple, bukan Tulsi. Sani terkejut mengetahui itu. Vikram disalahkan karena begitu cepatnya mengkhianati Tulsi. Tuduhan Sani membuat Vikram kesal dan marah. Kejutan besarnya, Sani telah salah paham kepada Tulsi dan Vikram. Pada malam Vikram melamar Tulsi, faktanya tidak seperti yang dilihat oleh Sani. Ternyata Tulsi menolak lamaran itu. Alasan Tulsi karena tidak lagi mencintai Vikram. Hati Tulsi telah berpindah ke Sani. Tulsi sangat mencintai Sani. Masalahnya, Tulsi mengira Sani telah mendapatkan cinta Anania lagi. Tulsi tidak ingin merusak kebahagiaan Sani. Tulsi ikut bahagia melihat Sani bersatu lagi dengan Anania. Sani kaget mengetahui itu. Tapi Sani sempat melihat Vikram di sekolah Tulsi 2 minggu lalu. Rupanya, Sani salah paham. Vikram datang ke sana untuk mengundang Tulsi ke acara pernikahannya dengan Dimple. Tulsi merasa ikut bahagia. Vikram sendiri kaget menyadari Sani dan Anania tidak CLBK. Tapi semua itu tidak begitu penting. Hal terpenting saat ini adalah menemui Tulsi. Semua orang mendukung Sani untuk bersatu dengan Tulsi. Sani pergi menemui Tulsi di sekolah. Tulsi kaget sekaligus bahagia. Tulsi dan Sani berpelukan tanpa mempedulikan sekitarnya. Begitulah cinta. Dunia seolah milik berdua. Film pun berakhir bahagia. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी